Hello guys, welcome to my channel calon aktor. Jadi di video kali ini, Mimin akan memperlihatkan alur cerita Tokyo Revengers episode 8, yang dimana di episode sebelumnya, kita sudah melihat Osanai kalah dengan satu kali tendang oleh Mike, dan kemudian Pachin ditangkap. Yang membuat Draken dan Mike bertarung karena perbedaan pendapat yang membuat mereka menghancurkan barang-barang Takemichi. Jadi guys, di awal episode ini, dimana setelah Mike dan Draken menghancurkan barang-barang Takemichi, perkelahian ini terus berlanjut. Mike mengatakan, "Apa kau mau menyelesaikannya di sini?" Draken mengatakan, "Ayo aja." Namun di sisi lain Takemichi yang melihat barang-barangnya hancur, dia sangat marah dan mengatakan, "Kalian bajingan, sebaiknya hentikan sekarang juga." Mike dan Draken pun berbalik dengan wajah polosnya. Kemudian Takemichi mengatakan sambil marah, "Jangan seenaknya kau menghancurkan barang-barang kenanganku yang berharga." Mike dan Draken pun kembali mengeluarkan wajah polosnya dan mengatakan, "Kapan itu terjadi?" Takemichi yang mendengarnya dia mengamuk, "Jangan bercanda denganku," sambil mencoba memukul Mike. Namun tentu saja pukulannya dengan mudah dihindari Mike, yang membuat Takemichi jatuh ke dalam tumpukan sampah. Mike dengan wajah polosnya, "Hei Takemichi, apa kau baik-baik saja?" Amarah Takemichi semakin memuncak dan mengatakan diam. Draken mencoba menenangkan Takemichi. "Wow, tenang Takemichi." Takemichi dengan amarah mengatakan kembali, "Tenang kata kau," sambil memegang baju Draken. "Kalian berdua yang tiba-tiba mengamuk." Takemichi semakin mengamuk, namun untung saja amukannya itu ditahan oleh teman-temannya. Takemichi mengatakan, "Apa kalian berpikir benda di sekeliling kalian tidak penting?" Kemudian Draken sambil tersenyum, "Kan aku bilang maaf telah menghancurkan barang-barangmu." Takemichi mengatakan, "Apa kalian tidak menyadari betapa mengganggunya kalian berdua bagi orang lain saat kalian bertengkar? Apa kalian tahu banyak orang mengidolakan kalian berdua, membuat mereka pun ikut bertengkar? Ini bukan masalah kalian saja. Apa kalian ingin memecah belah Toman dan menghancurkannya? Aku tidak ingin itu terjadi." Sambil menangis, Takemichi mencoba memakai ceramah no jutsu. "Kalian terlalu egois, bersikap sedikit keren." Di saat Takemichi mengeluarkan ceramah no jutsu, Mike dengan wajah polos, "Hei Takemichi, dari tadi ada kotoran besar di rambut kamu," yang membuat Takemichi kaget. "Wah, benda apa ini?" Draken mengatakan, "Takemichi, apa kau baru dari toilet?" Takemichi mengatakan kepada Mike, "Mengapa kau tidak mengatakannya dari tadi?" Mike dan Draken pun mereka tertawa terbahak-bahak, dan mereka pun lari bersama. Takemichi kaget, apa mereka berbaikan? Tapi sial, aku jadi bau. "Hei kalian, jangan lari." Kemudian setelah itu cerita pun berpindah ke sebuah tempat bermain, dan di sini Draken meminta maaf kepada Mike, dan begitu pula Mike meminta maaf kepada Draken. Takemichi mengatakan, "Mengapa kalian bertengkar?" Mike mengatakan tidak ingat. Kemudian Mike menyadari bahwa tindakan Pachin itu benar, menyerahkan diri ke polisi. "Saat bebas, ayo kita buat perayaan besar." Kemudian setelah itu kita diperlihatkan, Takemichi bahagia, "Aku telah merubah sejarah. Misiku berhasil, aku berhasil Naoto." Kemudian tidak lama setelah itu, Hina dan Emma muncul, yang dimana di sini Hina mengajak kencan Takemichi tanggal 3 Agustus ke festival. Takemichi menjawab, "Tentu aku akan pergi." Kemudian Draken yang berada di sini menyapa Emma. Namun Emma kaget melihat Draken dan Mike sudah kembali berteman, dan setelah itu cerita pun diperlihatkan Takemichi dan Mike yang sedang bermain bola, sedangkan Emma dan Hinata menontonnya di pinggir lapangan. Akhirnya guys, di tanggal 3 Agustus ini, yang dimana harusnya ini adalah hari kematian Draken. Namun karena geng Mebius sudah kalah, karena ketua mereka sudah tertusuk, yang membuat pertarungan antara Toman dan Mebius pun tidak jadi, yang akhirnya Draken dan Takemichi pergi ke sebuah acara festival bersama Hina dan Emma, yang dimana di awal malam ini Takemichi dia datang terlambat. Kemudian Takemichi mengatakan, "Maaf membuat kalian menunggu lama." Kemudian Draken pun mengatakan, "Kami sudah menunggumu seumur hidup brengsek." Kemudian kita pun diperlihatkan Hina dan pacar Mimin, yaitu Emma yang memakai kimono yang sangat cantik, dan Takemichi yang melihatnya pun sangat kagum kepada kecantikan Hina. Kemudian Takemichi pun mengatakan festival malam ini akan menjadi festival yang paling panjang yang ada di hidupku.
Kemudian dalam perjalanan, Takemichi mengatakan, Mike-kun dan Draken bertengkar secara tiba-tiba, namun untung saja aku berhasil menghentikan mereka, yang membuat perselisihan antara anggota geng Toman tidak akan terjadi. Dan ini tanggal 3 Agustus, Draken-kun tidak akan mati, misiku sukses. Kemudian Takemichi sambil menatap Hina, jadi Naoto. Biarkan aku mendapatkan imbalannya, hanya 1 hari saja. Kemudian kita pun diperlihatkan, Takemichi yang berjalan bersama Hina, dan Hina mengatakan, ayo Takemichi mereka sudah pergi di depan kita. Kemudian Takemichi pun menjawab, ya ayo kita pergi juga. Dan kemudian di sini Hina mengatakan, semangat Emma, kau pasti berhasil. Takemichi bertanya, mengapa kau menyemangati Emma? Yang ternyata di sini Hina menyemangati Emma. Semoga bisa membuat hati Draken luluh. Namun Hina mengatakan, walau Emma sangat cantik dan imut, bahkan Draken tidak memandangnya sedikit pun. Kemudian di sini Takemichi bertanya, kapan kau mengenal Emma? Kemudian Hina pun menjawab, saat aku berkonsultasi kepadanya agar lebih pede. Hina pun mengatakan, Emma adalah gadis yang suci. Sepertinya dia sangat menyukai Draken, terkadang sampai membuatnya bertindak secara gegabah. Dan di sini sangat lucu, karena ternyata Emma mengatakan semuanya, apa yang dilakukan dirinya dengan Takemichi waktu lalu. Kemudian Takemichi dengan wajah merahnya, hanya mengatakan oh begitu ya. Kemudian Emma dengan wajah marahnya, mengatakan, ingat aku tidak akan memaafkanmu. Hina pun dengan wajah marah dia pergi terlebih dahulu, dasar kau penipu. Takemichi pun hanya bisa mengatakan, bukan seperti itu kejadiannya, sambil mengejar Hina. Kemudian Hina pun lari ke sebuah tempat, dan mengatakan Takemichi ke sini, ayo kita main ini. Takemichi pun mengatakan, apa itu? Latihan target. Dan kemudian Hina pun mengatakan, jika kau mendapatkan hadiah spesial untukku, aku akan memaafkanmu. Dan seketika Takemichi, dengan wajah kerennya dia langsung maju ke depan, hei Bung berapa memainkan ini? Kemudian si pemilik permainan itu pun mengatakan, 500 yen untuk 3 kali tembakan, dan Takemichi sangat kaget, dan mengatakan, ini sangat mahal sekali, dan bukankah hadiah itu terlalu kecil? Kemudian si pemilik pun mengatakan tentu saja, hanya itu hadiah spesialnya. Dan Takemichi pun dia mulai menembak. Lihat Hina, malam ini aku akan menjadi penembak jitu, namun sayang, 2 tembakan pertama gagal mengenai sasaran, aduh sial meleset tidak ada hadiahnya, baiklah ini tembakan yang terakhir, aku ingin sekali segera dimaafkan, dan tembakan itu mengenai sasaran. Takemichi dan Hina sangat senang dan gembira, namun si pemilik permainan itu pun mengatakan, tunggu dulu, kau hanya akan mendapatkan hadiah, jika benda itu terjatuh. Takemichi sangat kaget. Aku barusan sudah mengenainya kan. Aku tahu pasti kau curang, kau memakaikan magnet bukan? Hina pun yang melihat Takemichi dia hanya tersenyum, dan pada akhirnya, Takemichi dan Hina pun dia pergi, dan kemudian tiba-tiba di saat perjalanan, ternyata turun hujan. Takemichi dan Hina pun berlari untuk meneduh dan berdiam di salah satu pohon, kemudian Takemichi pun mengatakan, dalam hati. Sekarang hanya kami berdua, kemudian Takemichi. Dia menoleh ke sebelah Hina, dan mengatakan ada apa Hina? Dan Hina pun mengatakan sendal jepitku terlalu kekecilan, dan Takemichi sangat kaget, melihatnya yang ternyata, kaki Hina terluka, wah kakimu berdarah apa kau baik-baik saja Hina? Kemudian di saat Takemichi akan membantu, Takemichi malah akan terjatuh, yang membuat dia pun berpelukan dengan Hina. Takemichi pun mengatakan aduh hampir saja aku terjatuh, namun Takemichi kaget karena menyadari bahwa dia memeluk Hina, dan Takemichi mengatakan, maaf ini tidak sengaja, apa kau baik-baik saja? Namun ketika Takemichi akan menjauh, Hina mengatakan, tetap seperti ini, aku memaafkan kamu, karena tadi kau sudah mencoba yang terbaik, kau luar biasa, dan Takemichi dengan gugup mengatakan, tidak masalah bukan jika aku menciummu yang kemudian. Takemichi dia akan mencium Hina, dan sambil mengatakan dalam hati, aku akan melakukannya, aku akan melakukannya. Namun di saat Takemichi akan mendekat, handphone dari Takemichi berbunyi, dan Hina mengatakan, Takemichi handphone kamu berbunyi. Yang membuat Takemichi sangat kesal, dan Takemichi mengatakan, bangsat siapa yang menggangguku di saat penting seperti ini, sambil menjawab telepon tersebut. Sekarang aku dalam momen yang paling terpenting dalam hidupku, telepon lagi nanti. Yang ternyata yang menelpon itu adalah teman Takemichi, Yamagishi. Dia bertanya apa, Mike dan Draken bersama dengan kamu. Kemudian Takemichi mengatakan, aku bersama Draken, Mike.
Tadi dia bilang tidak akan ikut, kemudian Yamagishi dia mengatakan kepada Takemichi agar memperingati Draken berhati-hati. Karena ada beberapa anggota Touman yang tidak setuju dengan keputusan Draken, dan sepertinya mereka akan melakukan sesuatu kepada Draken. Ini akan semakin memanas, ini akan menjadi pertikaian kedua anggota Touman. Takemichi yang mendengar itu pun sangat kaget, kemudian Takemichi langsung bergegas pergi, dan mengatakan terlebih dahulu kepada Hina, "Hina tunggu dulu di sini." Kemudian Takemichi, dia langsung pergi, sambil berteriak memanggil Draken, "Sial, tadi aku sangat senang, aku kira aku telah menghentikan semua pertikaian ini. Apa, di tanggal 3 Agustus ini Draken akan mati, dan hari ini masih tanggal 3 Agustus bukan? Mengapa aku sangat ceroboh?" Sambil berlari di derasnya hujan, kemudian dari jauh Takemichi melihat ada beberapa anggota Touman, dan Takemichi mengatakan, "Apa itu?" Mike dan yang lain, namun seketika Takemichi kaget, dan mengatakan, "Mengapa bisa anggota Mebius bersama anggota Touman?" Kemudian kita pun diperlihatkan anggota Mebius, yang berbicara dengan anggota Touman, dan anggota Mebius itu memberikan sebuah pisau, sambil mengatakan, "Apa kau siap?" Dan ternyata itu Kiyomasa, orang yang selalu menghajar Takemichi. Kemudian Kiyomasa mengatakan, "Aku sudah kehilangan semuanya karena dia. Aku akan membunuh Draken." Yang ternyata Kiyomasa memiliki dendam, karena kejadian waktu lalu, dia dihajar oleh Draken. Takemichi yang mengetahui, yang berniat menghabisi Draken, yaitu Kiyomasa, sangat terkejut. Namun tidak lama setelah itu, muncul teman si Kiyomasa, dan langsung menyeret Takemichi. "Aku menemukan orang menarik," sambil melempar Takemichi. Di sini Takemichi sangat ketakutan, dan para anak buah Kiyomasa, mereka langsung membuli Takemichi dengan memukul dan menendang Takemichi, membuat Takemichi tersungkur. Kemudian dengan kepala menunduk, Takemichi dia mengatakan, "Aku minta maaf, aku minta maaf." Kemudian Kiyomasa mengatakan, "Aku harus mendisiplinkan kamu, karena aku membuat kesalahan, paham?" Di sini Takemichi dia terus disiksa, dan dalam hati Takemichi mengatakan, "Aku membodohi diriku sendiri, aku berpikir aku ini kuat." Saat bersama Draken dan Mike, dan Takemichi dia bersujud dan terus mengatakan minta maaf, yang pada akhirnya Takemichi, seluruh tubuhnya diikat, memakai isolasi, dan kepala Takemichi dia diinjak oleh Kiyomasa, dan sambil mengatakan, "Aku itu sangat tidak menyukaimu bajingan, ketika semua ini selesai, akan kujadikan kau budakku lagi." Menggeliatlah seperti ulat, dasar sampah, dan setelah Kiyomasa pergi, Hina muncul. Dia sangat terkejut melihat Takemichi. Hina langsung berlari. "Takemichi, apa yang terjadi? Bertahanlah, aku akan melepaskan isolasi ini." Kemudian Takemichi mengatakan, "Maaf, aku meninggalkanmu sendirian. Aku orang menyedihkan bukan? Aku berusaha menjadi kuat dan menjadi yang terbaik. Tapi ternyata aku tidak bisa merubah apapun, dan aku tidak bisa menyelamatkan satu orang pun." Benarkan Hina, bisa-bisanya orang tidak berguna seperti aku berpikir untuk menyelamatkan orang lain, bodohnya aku ini. Hina pun mengatakan itu tidak benar Takemichi. Takemichi sambil berteriak dalam kesedihan, "Tinggalkan aku sendirian, aku tidak mau kau melihat hal memalukan seperti ini. Jika aku Miki atau Draken, aku pasti tidak akan tolol seperti ini, aku pasti bisa mengalahkan mereka dengan hitungan detik. Namun sayang aku hanyalah seorang pecundang." Namun setelah itu, Hina tiba-tiba mencium Takemichi, ini ciuman pertama. Takemichi mengatakan, "Tapi mengapa?" Hina mengatakan, "Karena kau adalah orang spesial bagiku, kau bukan Draken atau Mike, kau Takemichi. Kau orang yang menangis untuk orang lain dan frustasi karena mereka dengan sepenuh hati, tidak ada orang lain yang sekeren kamu." Dan kemudian Takemichi bangkit, mengatakan terima kasih Hina. Hina pun mengatakan, "Aku tidak melakukan apapun, Takemichi kau pasti berhasil, jangan menangis lagi." Takemichi tersenyum dan mengatakan aku ini lemah. Dan kemudian Takemichi dia pergi, dengan marah, "Waktu untuk melepaskan trauma dalam diriku, aku akan menghajar mereka." Dan jadi guys, di episode selanjutnya kita akan mengetahui, si pengkhianat itu adalah Pean. Dia akan bekerja sama dengan Mebius, karena dia tidak rela Pachin di penjara, dan di sini Draken harus menghadapi para anggota Mebius, sendirian yang telah mengepungnya.